kalau mau masa jabatan presiden itu lebih dari 2 periode, ya kita ganti sistemnya, jangan memilih presidensialisme tapi memilih parlementarisme. Maka kalau dia mau 3 periode kan bunuh diri, nggak mungkin. Mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR, ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Ada 4 argumen lah ya. Pertama, saya tidak melihat argumen yang rasional. Kalau konstitusionalnya kan konstitusionalnya ideal gitu lah ya. Alasan rasional dan ideal mengapa harus 3 periode gitu. Baiknya itu kan harus menyertai alasan-alasan yang nggak hanya menyangkut hubungan dengan Pak Jokowi gitu. Sebab begitu ketentuan ini dibuka dengan sendirinya, ya akan menyangkut kepada presiden-presiden berikutnya gitu loh, Pak. Jadi jangan sampai orang karena merasa terpesona ya, seperti kata lagu itu, kepada salah satu pemimpin tiba-tiba kita mau membongkar konstitusi gitu kan, menjadi 3 periode gitu. Nah kalau sesudah Pak Jokowi, ya bagaimana nasibnya kan kira-kira gitu. Jadi jangan sampai kita membongkar konstitusi hanya karena orang per orang gitu loh, Pak. Bukan karena kebutuhan mendesak satu bangsa gitu. Nah argumen yang seperti ini yang kita nggak dengar ya dari mereka yang mencoba mengusung masa jabatan presiden yang sampai periode itu gitu, 3 periode gitu. Apa alasannya, apa argumennya gitu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jangan karena keterpesonaan pada orang per orang kemudian konstitusinya kita korbankan kan, kira-kira gitu. Itu pertama. Ya, benar. Alasan yang kedua, secara waktu juga menurut saya tidak tepat gitu. Tidak tepat itu karena 2 alasan ya. Alasan pertama adalah tidak mudah ya untuk mengubah satu ayat di dalam konstitusi kita gitu. Jadi nggak hanya cukup setahun itu, karena bagaimanapun ya perubahan dalam konstitusi itu harus melibatkan keseluruhan rakyat Indonesia. Dan oleh karena itu juga pembahasannya di MPR gitu loh. Nah, saya tidak tahu apakah dalam jangka 2 tahun ini misalnya satu pasal di dalam konstitusi itu dapat dan bisa kita rubah gitu loh. Nah itu alasan yang kedua, dari timing waktunya menurut saya nggak cukup memadai, apalagi saat ini kita semua sedang konsentrasi menghadapi COVID-19 gitu, dan juga kemerosotan ekonomi gitu kan. Nah bagi saya sih kalau ada hajatan politik yang besar, jauh lebih baik kalau melaksanakan pilkada tahun 2002-2003 ini gitu, daripada melakukan amandemen yang karena alasan pertama yang basis argumennya saya nggak dengar secara jelas apa gitu ya. Nah itu dari aspek waktu. Nah kemudian juga dari aspek ideal, ini alasan yang ketiga, juga menurut saya sangat tidak bisa diterima gitu. Ya kan, tidak banyak negara yang demokratik di seluruh dunia ini yang membolehkan atau melegalkan masa jabatan itu sampai 3 periode gitu. Kenapa sih harus 2 periode? Ya karena ya dari berbagai aspek historis macam-macam, orang itu kekuasaannya bisa dikontrol kalau tidak lebih dari 10 tahun gitu loh. Kalau udah lebih dari 10 tahun, ya kita nggak tahu kekuatan politiknya akan menguat dan seterusnya itu gitu. Dan itu udah pernah kita rasakan kan. Tragedi Pak Harto menurut saya sih salah satunya itu. Dengan alasan karena Pak Harto masih dicintai rakyat, ya dibutuhkan oleh rakyat, akhirnya kemudian sampai 7 periode kan gitu ya. Nah jadi jangan sampai begitu juga gitu. Karena kalau soal
alasan dicintai rakyat, secinta-cintanya rakyat pada pemimpin itu, kekuasaannya juga harus tetap dikontrol, kekuasaannya harus dibatasi. Karena rakyatnya bisa mencintai dia, tetapi kan akibat kecintaan yang meluap-luap juga mengakibatkan sang pemimpin bisa lepas kendali gitu. Dan itulah yang pernah kita alami juga. Ya, pemimpin-pemimpin yang karena cintanya kita akhirnya lepas kontrol juga gitu loh. Ya, jangan sampai kemudian, karena itulah ya, itu kan orang memberi batasan 10 tahun itu sebetulnya bukan karena tembak-tembak manggis gitu loh Pak. Tapi ya itu melalui kajian psikologi, kajian historis, ya, kajian apa namanya itu ya, kepantasan dan seterusnya gitu. Kemudian orang melihat ya kesimpulannya itu paling lama itu ya orang berkuasa setidaknya 10 tahun lah. Sudah maksimal tuh gitu. Nah ada orang yang lebih dari itu, kurang dari itu, seperti Amerika misalnya cuma 8 tahun kan, 2 periode gitu. Satu periodenya 4 tahun gitu. Nah di kita 10 tahun, dan memang umumnya di banyak negara itu 10 tahun. Kalau ada orang mengatakan bahwa pembangunan nggak akan selesai dengan 10 tahun, ya itu pertama alasan kita ya jangan pilih pemimpin yang nggak bisa menyelesaikan kerjanya dong, kan kira-kira gitu ya. Nah, yang kedua adalah memang atau ya pemimpin itu cari yang pemimpin yang bisa bekerja 10 tahun gitu. Dan atau yang ketiga, ya kan itulah makna penting kehadiran partai politik di dalamnya gitu loh Pak. Jadi kalau partai politik di dalam itu artinya pemimpin ini bekerja bukan atas dasar dirinya, tapi atas dasar visi dari partai politiknya gitu loh Pak. Oleh karena itu, siapapun pemimpinnya bisa lalu dan pergi, tapi ya visi itu tetap gitu. Gitu loh kira-kira itu. Jadi yang dijalankan itu adalah visi partai, jadi bukan visi orangnya gitu. Jadi orangnya bisa lalu dan pergi gitu. Tapi ya visi partainya tetap diperjuangkan, dan oleh karena itu nggak perlu ada kecemasan kalau misalnya masa jabatan presiden yang 10 tahun itu terlalu sempit untuk merealisasikan cita-cita gitu loh kira-kira kan. Ya biarlah itu nanti dikerjakan oleh presiden berikutnya, karena yang dilaksanakan presiden berikutnya itu kan bukan agenda pribadi dia gitu loh Pak. Tapi agenda bangsa ini, setidaknya agenda partai politiknya kan kira-kira gitu. Nah itu alasan idealnya gitu. Tapi ada orang juga yang mengatakan misalnya 10 tahun itu kan masih ini dan ini itu dan ini itu gitu. Iya memang begitu. Gitu. Nah oleh karena itu ya dia harus secepatnya menyelesaikan masalah-masalah yang terkait misalnya dengan hubungan politik ya dan sebagainya gitu. Nah di 10 tahun itu juga selain membatasi ya masa jabatan sehingga tidak mengekal ya menjadi kekuatan tertentu gitu, dan itu juga bagian dari makna presidensialisme gitu. Jadi presidensialisme itu kekuasaannya dibatasi dengan ketat gitu ya, dan tetapi dia sebetulnya juga sulit dijatuhkan dalam masa bakti itu gitu loh Mbak. Nah itu kelebihan dari presidensialisme itu gitu. Jadi masa baktinya 10 tahun, tetapi dalam 10 tahun itu ya, harus diperkuat sistemnya yang menyulitkan menjatuhkan dia gitu. Nah itu bedanya menurut saya satu segi dengan parlementarian gitu. Jadi parlementarian itu jatuh bangun karena menteri itu biasa saja, tapi dia juga bisa dipilih berkali-kali juga gitu loh Pak. Selama DPR-nya menginginkan dia lagi, ya dia bisa naik lagi. Bahkan bisa bukan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dia aja jadi Perdana Menterinya juga boleh gitu loh. Nah, dan dia bisa dijatuhkan kapan waktu selama anggota DPR-nya senang, dia akan terpilih. Kalau anggota DPR-nya legislatifnya mulai nggak suka sama dia, partainya nggak suka sama dia, dia bisa diganti lagi, digantikan orang yang lain. Besok dia lagi gitu. Jadi artinya kalau mau masa jabatan presiden itu lebih dari 2 periode, ya kita ganti sistemnya, jangan memilih presidensialisme tapi memilih parlementarisme gitu loh.
Jadi ya bisa Pak Jokowi bisa 20 tahun gitu, bisa 25 tahun gitu. Tetapi ya kalau sistemnya, tapi besok hari juga bisa dengan sangat cepat dia dijatuhkan juga gitu. Cukup anggota DPR jangan gitu, nggak ada namanya, nggak ada ini, nggak ada itu. Kalau parliamentarian itu, kalau tergantung DPR-nya saja, kalau DPR-nya lagi suka tetap berkuasa, kalau nggak suka ya tinggal mereka jatuhkan dan sebagainya. Jadi nggak perlu impeachment, nggak perlu ini macam-macam. Nah itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, dan inilah alasan yang terakhir, saya juga tidak melihat ada kecenderungan partai-partai politik akan menyambut dengan baik ide ini gitu. Khususnya Gerindra menurut saya, dugaan saya tapi agak keberatan, sebab ya mereka punya potensi untuk menang di Pilpres ini gitu loh Pak. Nah kalau kita menang, ya mosok kita mau ide yang kalah kan kira-kira itu ya kan. Sebab kalau ide ini dilanjutkan, ya kemungkinan besar Pak Prabowo itu kan hanya bisa jadi wakil gitu loh Pak. Wakilnya Pak Jokowi gitu. Jadi ya kalau kita bisa menang, kenapa kita mencari kekalahan kan kira-kira gitu. Nah oleh karena itu dugaan saya ya mungkin Gerindra tidak terlalu menyetujui. Bahkan dugaan saya juga Golkar juga nggak akan menyambut baik ide ini gitu. Jadi istilah secara politik ya menurut saya nggak begitu banyak ya partai politik yang mau menerima dan menyambut ide ini gitu. Nah, itu 4 alasan. Ya tentu seperti kemarin misalnya Pak Jokowi mengatakan tetap komitmen pada konstitusi 2 periode gitu lah kira-kira kan. Nah karena responnya ternyata negatif kan kira-kira gitu. Jadi ya itu kita nggak tahu apakah ya isu soal 2 periode ini murni ya disampaikan karena memang itu tadi ya kecintaan kepada Pak Jokowi gitu, atau sebaliknya seperti yang saya sebutkan tadi karena atau jangan-jangan ini adalah test the water gitu. Jadi kalau responnya positif ya bisa saja berlanjut, tapi karena kelihatan sejauh ini responnya negatif gitu, akhirnya kemudian kan direspon bahwa presiden tidak dalam posisi yang yang mendukung ide tentang masa jabatan sampai 3 periode. Ya menurut saya presiden dengan bijak dan dia berpegang teguh pada konstitusi, karena konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan presiden sadar betul bahwa 2 periode itu cukup. Ini dalam politik presiden sudah mengatakan jangan buat gaduh karena cukup 2 periode, dan presiden akan berpegang teguh pada itu. Jadi wacana ini sebenarnya sudah mati suri karena wacana ini tidak mungkin bisa diwujudkan karena dukungan politiknya tidak ada dan dukungan publik tidak mungkin terjadi. Jadi mari kita sekarang fokus pada 2 periode, tapi bagaimana ke depan? Kita harus mencari pemimpin yang dalam bahasa Yunani arate, pemimpin punya keutamaan. Punya utamaan itu apa? Pemimpin yang punya visi ke depan dalam era dunia saat ini di mana pandemi Covid, di mana siapa yang bisa menemukan vaksin itu akan mampu keluar dari krisis, maka mau tidak mau pemimpin harus punya visioner. Sehingga ke depan tanggung jawab besar bangsa ini adalah mencari pemimpin yang visioner itu, yang mampu membangun kemandirian dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan politik yang berdikari. Dan itu yang sebenarnya tantangan ke depan daripada kita polemik 3 periode. Oh enggak mungkin, itu konteksnya beda. Itu konteks pada waktu itu kan bagaimana tumbangnya Orde Baru reformasi. Reformasi akhirnya memutuskan membatasi 2 periode. Sekarang akan sulit lagi karena sekarang ini demokrasi kita sudah mulai mapan. Jadi agak sulit seperti dulu lagi karena tidak ada kasus besar yang mengguncang republik ini. Jadi dalam situasional itu sulit itu bisa terwujud gitu. Ini hanya mimpi aja, ilusi itu yang saya katakan. Dan ini semua utopis gitu loh. Jadi menurut saya publik harus yakin dengan mekanisme demokrasi yang berlangsung sekarang ini,
Dan bagaimana merawat demokrasi ini, dan kita tetap pada presiden hanya bisa dipilih, dibatasi 2 periode, itu bagian dari sebuah perjuangan reformasi. Sehingga kita tidak lagi punya angan-angan atau mimpi untuk mengubah konstitusi itu, karena itu sebenarnya jalan terbaik dari demokrasi. Jadi mari kita sekarang jangan berilusi lah, karena demokrasi ini dibayar dengan darah rakyat, maka demokrasi harus merawat nalar sehat.